Oke, kita doalah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, dapatkanlah setiap kami ya Tuhan. Dialah ya Tuhan, melalui Tuhan, pembelajaran PowerPoint ini membantu juga dalam setiap pelayanan kami untuk menyampaikan firman-Mu dengan lebih jelas ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kita lanjutkan transisi. Jadi transisi ini sebetulnya terus terang saya juga tahu dari mana ya. Mungkin saudara-saudara pikir saya dapat dari mana kok tahu tentang transisi penggunanya begini-begini. Ini apa saya dapat sebetulnya benar-benar dari pengalaman aja, dari pengalaman akhirnya saya menemukan kegunaan transisi sedemikian. Jadi saya belum tahu apakah ada, rasanya selama ini saya belajar dari baca dan juga nonton, jarang ada yang bahas tentang transisi, kebanyakan animasi. Nah, tapi makin ke sini saya lihat justru transisi ini malah lebih enak dipakai daripada animasi. Kenapa? Yang saya sampaikan kemarin itu, transisi itu jauh lebih gampang pakainya. Tetapi gampang, tapi juga bagus. Bahkan bisa meringkas hal-hal yang sulit kalau pakai animasi, ternyata pakai transisi jadi hal yang mudah dan hasilnya bagus. Jadi ini harus jadi kalimat apa ya? Berkata tuh jadi mendarah daging nih. Apa bagi kita yang bikin PowerPoint ya. Bikin PowerPoint ya harus ini jadi terus jadi pertimbangan kita. Gimana supaya poin kita makin jelas, lalu apa yang harus dibuang, disingkirkan, yaitu semua gangguan-gangguan. Makanya ini saya nggak akan hilangkan, tiap minggu saya akan tampilkan. Oke, kita masuk transisi bagian kedua. Kemarin sudah cukup banyak ya. Nah, sekarang kita masuk transisi yang sekarang ini sangat powerful. Transisi yang paling berguna di dalam PowerPoint saat ini ya. Paling bagus dan paling berguna, mudah cara pakainya, tapi hasilnya sangat bagus. Yaitu transisi apa? Transisi morph. Transisi morph. Oke. Pertama, kenapa berguna ya? Jadi morph ini itu ada beberapa fungsi. Morph ini untuk perpindahan posisi objek. Nah, seperti ini ya, objeknya tadi di sebelah kanan, di luar slide, lalu dia masuk ke dalam slide. Lalu untuk apa? Mengubah warna. Untuk apa lagi? Untuk mengubah ukuran. Oh, sorry, ini kok nggak. Tunggu ya, ini belum transisi morph nih. Ini harusnya berubah ukurannya. Sudah. Kenapa dia tidak berubah? Oke. Oh, ya. Oke, tunggu ya. Saya harus... Ini karena... Nanti saya kasih tahu kenapa itu nggak berubah ya. Oke. Jadi warna, lalu ukuran. Ya, mengubah ukuran. Terus mengubah loh kok. Oke. Berarti ini nggak boleh hilang. Oke, tunggu ya. Ini non. Jadi ini ukuran, mengubah ukuran, lalu mengubah apa lagi? Mengubah bentuk. Jadi bayangin ya, satu transisi ini bisa mengubah banyak hal. Bisa untuk mengubah posisi, warna, ukuran, bentuk.
Bahkan kita bisa combine semuanya. Ini posisi warna ukuran bentuk ya. Dari warnanya merah, bentuknya kotak, posisinya di sebelah kanan, kita bisa ubah jadi bentuk lingkaran warnanya putih, posisinya di sebelah kiri. Jadi ini semua dikerjakan hanya pakai yang namanya transisi. Dan ini ada yang masih bisa diakalin pakai animasi, ada yang pakai animasi juga udah nggak bisa. Nah, jadi untuk perpindahan posisi sama warna, ini masih bisa pakai animasi. Tapi kalau mengubah ukuran, mengubah bentuk, ini cuma bisa pakai transisi mode. Jadi inilah mengapa transisi mode itu transisi yang powerful. Makanya saya sangat menganjuri instalah transisi PowerPoint yang ada transisi mode. Nah ini ya mode. Karena ini sangat itu tadi sangat powerful, bagus dan pakainya gampang. Ya baik ya ini dari sini jadi kayak gini. Ini nggak bisa pakai animasi, nggak bisa pakai animasi seperti ini. Ini hanya bisa dikerjakan pakai transisi mode. Ya, saya lihatin satu kali lagi ya. Ya baik ya. Kita mengubah posisinya, mengubah warnanya, ukurannya, bentuknya hanya dengan satu klik. Jadi itu gunanya transisi mode. Dan cara bikinnya gimana? Cara bikinnya sangat sederhana sekali. Dan ini berlaku juga untuk tulisan. Ini kenapa ya? Oh, ini. Oke. Ini caranya hanya, ini contohnya ini ada tulisan MOB sama RH. Ya. Kita tinggal di slide berikutnya, kan jadi kalimat morph, ya kan? Tinggal ketik aja, morph. Udah gitu bagaimana? Tinggal kasih transisi, maka otomatis dia, nah tapi gini, kalau kita pakai transisi di sini ya, nah ini ada efek optionnya, ada objek, ada word, kata, ada karakter. Nah untuk ini pakai karakter. Oke, nah kenapa dia lompat ke sana O-nya ya? Karena sebetulnya, karena di setelahnya itu saya ada transisi mode juga, yang posisi ini. Oke ya. Karena di sini, oke, ini sekarang saya lihat ya. Jadi hanya dengan demikian bisa seperti ini. Nah, lalu dari sini ke sini ya. Contohnya ini perubahan posisi. Ini juga pakai mode. Dari sini ke sini pakai mode. Caranya gimana? Ini kan ada objeknya ya. Jadi pertama kita bikin objeknya, kata tulisan posisi ini sama objek lingkaran. Lalu objek ini kita copy. Lalu kita paste di slide sebelumnya, yaitu di slide ini. Sorry. Saya tadi belum pencet copy ya. Kita tinggal copy ke slide sebelumnya. Lalu apa? Kita geser. Dia mau dari mana? Nah, kita geser ke sebelah kiri. Nah, ini kan di sebelah kiri ada kata tulisan posisi ya. Dia di luar slide. Lalu saya ubah warnanya putih. Jadi waktu masuk dia berubah jadi warna merah. Ini pun lingkarannya saya taruh di sini, di luar slide. Jadi di slide berikutnya karena ada tulisan ini sama ini, maka dia akan menerjemahkan untuk ke posisi yang kita inginkan di sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami? Dijawab dulu beberapa orang supaya saya nggak kecepatan. Ini bukan berarti harusnya di slide berikutnya diketik demikian tidak perlu pakai move dong, saudara besar. Gimana? Umpamanya kita bikin slide berikutnya dengan posisi yang berikutnya itu kan tidak perlu pakai move, tinggal tinggal klik berikutnya aja sudah layar berikutnya muncul. Jadi tidak harus pakai itu gitu.
Gimana ya? Nggak, gue nggak ngerti saya. Kurang ngerti. Ini kan layar 4 ini, slide 4 ini kan. Kemudian kan dengan pakai apa tadi, move tadi kan muncul layar 5. Iya. Jadi yang dikasih move layar 5-nya, layar 4-nya enggak? Iya. Maksud saya langsung aja slide berikutnya diklik. Layar 5-nya langsung diklik berikutnya dengan tulisan yang sudah begini. Nggak perlu dikasih transisi morph gitu loh maksudnya kok. Iya kok Daud ya. Bang Daud. Kalau nggak dikasih langsung aja. Kalau nggak dikasih transisi morph, dia nggak akan kalau gini kan dia ya langsung begini. Ya. Betul. Beda dong. Aku udah mau nyampe ini lagi di jembatan. Enggak, ini saya cuma mau ngasih tahu dengan transisi morph itu jadi dia bisa seperti ini maksudnya. Nah. Masak apa? Oke. Bisa lebih keren aja gitu padahal maksudnya. Tapi ini tapi kenapa? Soalnya tadi kelihatannya nggak gitu kok. Ya, karena nggak kelihatan kayak gini ya. Iya. Nah, ya karena pun suka ini. Nah, tapi nanti ke sini ya. Nah, tapi kan gini ya. Ini sebetulnya maksud saya O-nya nggak dengan P-nya nggak kelempar ke kiri. Itu kenapa kelempar ke kiri ya? Ya kan, maksud saya tuh OP-nya tuh kan karena di sini kan MOPRH kan. Maksud saya bukan kelempar ke kiri, tapi kenapa kelempar ke kiri? Karena di sebelah kiri ada posisi ini nih. Ada tulisan posisi. Jadi kan dia nerjemahinnya terserah dia. Dia nerjemahinnya tuh dia pergi ke sana, ke kiri. Nah, gimana supaya nggak pergi ke sana? Nah, caranya gini, kita akalnya posisi ini, kita kasih animasi. Jadi kalau dikasih animasi, dia nggak akan lari-lari ke sana. Jadi animasi aja appear yang posisi ini ya, yang tulisan posisi. Maka begitu kita transisi, move yang kayak tadi lagi ya, dia, nah seperti ini, ngerti ya? Kalau tadi dia lari, O sama P-nya lari ke sebelah kiri, karena di sebelah kiri ada kata tulisan posisi, ada huruf P sama O. Nah, jadi yang ini ngakalinya gimana? Yang posisi ini kita kasih animasi dulu. Oke, ini perpindahan posisi. Nah, lalu ini perubahan warna. Nah, yang perpindahan warna ini bisa pakai fade, nggak harus pakai move. Kan kemarin minggu lalu kita sudah belajar ya, pakai fade. Ya, fade itu untuk perubahan warna aja. Tapi kalau posisi nggak bisa. Kalau posisi bisa namanya pakai animasi. Fly in. Nah, tapi kalau ini dengan mode ini lebih sederhana. Lalu ukuran, nah apalagi kalau ukuran itu ada animasinya zoom tapi suka pecah gambarnya. Kalau ini jadinya nggak pecah. Apalagi kalau bentuk. Ya, mungkin ini juga kalau nggak cari-cari ini nggak akan tahu nih caranya nih. Ini ada triknya lagi nih. Kenapa kok bisa bentuknya kayak gini ya? Dari lingkaran ke kotak. Oke, jadi untuk yang seperti ini kan dua objeknya kan beda. Satu lingkaran, satu kotak, nggak ada hubungannya gitu kan. Dimana dari lingkaran jadi bentuk kotak ini nggak bisa otomatis. Ini ada triknya lagi. Oh, oke. Nah, caranya gimana? Khusus yang bentuknya beda begini, dia harus ini dulu. Karena dia kan objeknya beda. Kalau yang lain kan objeknya sama. Ukuran objeknya sama. Kalau ini kan objeknya beda. Yang satu lingkaran, satu kotak. Kita nggak bisa bikin lingkarannya jadi kotak. Nah, ini caranya kita ke view, ke home. Nah, lalu ada arrange ya, ada selection pane. Nah, ini rahasianya nih. Juga ini dapetnya saya dari YouTube. Jadi waktu di selection pane ini, si objeknya ini kita harus kasih, tanda seru 2 biji, lalu namanya harus sama. Ini kan namanya saya ganti ubah. Nah, yang lingkaran ini juga harus dinamain yang sama.
baru dia bisa menerjemahkan, oh maksudnya dari lingkaran ini mau jadi kotak. Jadi kalau objek itu perlu dikasih seperti ini. Apapun itu. Kadang PowerPoint-nya kalau pinter dia bisa, kadang kalau membingungkan juga dia susah. Contohnya saya pernah bikin gambar bejana ke orang gitu ya. Kan lumayan jauh tuh dari bejana ke orang, tapi dia akan berusaha sebisanya untuk menerjemahkan. Kalau kita nggak pakai kata ubah begini, ya contohnya ini saya hide ya. Ini kan di sini namanya, ya ini oval 7. Di sini namanya ubah gini. Dia transisi morph-nya nggak akan mengubah bentuk. Ya, meskipun saya kasih morph di sini, dia nggak akan mengubah bentuk. Dia hasilnya akan seperti fade. Jadi dari sini langsung berubah jadi bentuk kotak. Nah, seperti ini jadinya. Nah, lingkaran, lalu kotak. Nggak merubah bentuk dari lingkaran ke kotak. Jadi kalau mau bikin berubah bentuk dari lingkaran ke kotak, dia harus dinamain yang sama. Jadi oval 7 dinamain sama, ini oval 7, yang ini juga dinamain sama, lalu kasih tanda seru di depannya 2 biji. Baru bisa morph-nya mengubah bentuk. Oke, baru bisa seperti ini. Oke ya. Nah, yang ini tapi saya tiba-tiba baru keinget ada satu cara lebih gampang lagi sih. Tapi khusus hanya untuk yang bentuk dari kotak ke lingkaran ya. Nah, kita bisa pakai insert, shapes. Shapes itu ada yang seperti ini nih. Nah, kotak tapi ujung-ujungnya membulat. Pasti sering juga mungkin udah pernah pakai ya. Nah, yang kotak ujung-ujungnya membulat ini bisa diatur membulatnya sejauh apa. Kalau kita tarik begini jadi kotak beneran. Kalau kita tarik terus dia jadi bulat. Nah, saya pakai yang dari sini ke sini, ya slide 11 ke 12. Saya pakai shape yang tadi. Nah, ini kan bisa berubah-berubah. Jadi pertama saya buat kotak dulu, lalu di sini saya jadikan lingkaran. Nah, tapi ya dari sini ya, dari yang slide 10 ke slide 11, sama-sama kotak kan? Tapi kalau kita morph, dia nggak akan jalan seperti, nggak akan membesar dia. Ini saya kasih morph ya. Kenapa nggak membesar? Karena kelihatannya sama-sama kotak, tapi objeknya beda. Yang ini kotaknya tuh dari shape yang bentuk kotak, kalau ini dari shape sebetulnya yang kayak gini. Jadi dia nggak bisa nerjemahkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari kayak gini, kotak kecil ini, ke kotak yang besar ini, karena jenis kotaknya beda, kalau mau bikin efek seperti tadi, ya itu tadi, harus di rename. Jadi ubah, terus tanda seru di depannya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada yang sambil coba-coba di laptopnya? Halo? Belum. Halo? Komesak. Ya. Komesak. Ya, silakan. Itu berarti, ya kan, sorry ya, saya lagi di luar Surabaya nih, jadi harus off kamera nih. Ya, jadi itu berarti bentuk itu nggak boleh ini ya, nggak boleh beda ya. Kalau bulat harus bulat, sehingga ketika dia morph-nya ke slide selanjutnya itu bisa jalan gitu ya. Intinya kan gitu ya. Jadi nggak bisa perubahan gitu ya. Kalau misalkan bisa. Tapi itu tadi kalau objeknya beda, ya, kalau objeknya beda, caranya harus di rename ininya. Oh, di rename. Jadi harus sama namanya. Ini tuh apa ya? Jadi menu ini ya, kalau di saya menunya munculnya di arrange, lalu ada selection pane. Selection pane itu tujuannya kalau pernah bikin kayak Photoshop itu suka ada kayak gini. Jadi kita bisa mana yang kelihatan, mana yang nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang kita ada objek kan suka numpuk-numpuk tuh.
Kita mau pilih objek yang itu susah banget kan, nah kita bisa tutup dulu. Nah, objeknya ini kita harus kasih nama yang sama. Contoh kan ini saya kasih nama ubah. Lalu kasih tanda seru di depannya 2. Oh, iya. Jadi kalau objeknya beda, bisa, tapi harus dinamai sama dan dikasih tanda seru 2. Oke, di rename aja ya berarti ya. Di rename. Contohnya lagi ini kan dari kotak ya, dari kotak. Misalnya saya mau ganti insert apalah ya, misalnya ya. Segitiga aja, Pak. Nah, misalnya kayak gini lah ya. Oh ya. Tunggu mana-mana. Kalau bikin shape ya, kalau pengen lingkarannya bagus, itu harus pencet shift, tekan shift. Nah, kayak gini kan, ini kan beda banget kan? Iya. Beda banget. Bisa nggak berubah dari ini, dari kotak ke ini? Bisa. Lihat, yang kotak ini kan udah kasih nama, nah, ubah ada tanda serunya. Nah, ini kita pilih teardrop kan? Kita kasih tanda seru 2 di depan, lalu ubah. Ubahnya harus, nggak tahu kapital pengaruh atau enggak ya. Ini huruf kecil. Baru transisi move. Berubah dia kan? Iya. Dia berubah. Cuman cara berubahnya apakah seturut kemauan kita ya belum tentu. Dia kan nerjemahin sendiri. Iya. Ya kan? Tapi kan udah lumayan kan bisa halus kayak gitu. Bahkan hal yang gak nyambung pun misalnya apa ya? Misalnya ini kan cukup gak nyambung ya. Mungkin yang agak lebih ekstrim lagi ya. Ekstrim lagi, contohnya save formatnya apa ya. Tapi kalau dia udah kadang-kadang dia udah kalau terlalu rumit gitu kesulitan, akhirnya ujung-ujungnya jadinya ya seperti fade aja. Coba kalau saya ganti ini ya. Kalau dari gambar misalnya, Pak. Dari gambar. Jadi Kalau gambarnya objek ke gambar gitu. Objek ke gambar. Bisa juga, cuman itu tadi tergantung dia bisa nerjemahin atau enggak. Jadi kan namanya kan itu kan komputer itu menerjemahkan semampunya dia. Kayak gimana contohnya apa ya? Contohnya mungkin gambar apa ya? Nah kayak gini ya, saya aja belum tahu ya. Ini kan beda banget ya. Nggak tahu bisa nggak dia. Oke. Nah ini kan terlalu beda banget ya. Dugaan saya ini dia hanya fade aja ya. Ini seperti gini ya. Dugaan saya sih kalau saya ubah, oke ya. Ini kan beda sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita cobain nanti jadinya gimana ya. Dia bisa menerjemahkan nggak? Ya dia aja terjemahkannya semampunya. Nggak bisa dia. Ini sekarang terlalu beda ya. Terlalu beda, tiba-tiba jadi gambar begini. Tapi mungkin kalau PNG, coba ya. Kira-kira bisa nggak ya? Coba saya penasaran juga sih. Nggak, kalau bedanya jauh banget, apa nggak pakai fade aja? Animasi Iya, aja? enggak, ini menjawab pertanyaan aja sih tadi. Oh. Saya sendiri jarang mengubah bentuk sih. Saya sendiri jarang pakai untuk mengubah bentuk. Cuman saya cuma ngasih tahu ada fitur ini. Saya penasaran juga aja, kira-kira dia berubah nggak? Karena mengubah bentuk sebetulnya jarang saya pakai. Nggak bisa ya. Jadi ada hal-hal dia bisa ubah, ada yang enggak. Nah, cuman itulah kehebatannya Morph ini. Jadi bayangin ya, ini sudah meringkas banyak hal. Terus terang ya, kalau misalnya waktu sebelum ada Morph, itu PowerPoint saya bikin banyak PowerPoint itu sangat susah sekali saya untuk bisa menurut kemauan saya. Nah, tapi dengan ada Morph ini sangat membantu. Oke, ada lagi pertanyaan? Apalagi kan seperti ini kan bagus ya. Dari bentuk begini menjadi gini. Kan. Saya kasih lihat ya beberapa yang menurut saya bagus ya. Dua orang Kristen.
apa ya, dua jenis orang Kristen atau dua macam orang Kristen atau apa ya judulnya ya? Oke, saya lanjut dulu lah ya. Kebanyakan saya pakai hanya untuk ini aja, posisi, warna, ukuran. Kalau bentuk itu hampir nggak pernah. Kadang-kadang aja, sekali-kali. Ya. Tapi kebanyakan saya hanya pakai untuk mengubah posisi, warna, dan ukuran. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kita lihat dulu lah ini ya. Sekarang satu lagi. Nah, ini juga satu trik yang sangat berguna. Mungkin saudara-saudari selama ini kalau lihat PowerPoint saya, kadang mungkin ada bingung ya, kenapa kok ini ada, kayaknya kesannya kok kebanyakan ya. Ambil contoh seperti ini ya. Contohnya slide yang kemarin saya bikin ya. Ini 4 bertekun yang kemarin itu. Pengajaran. Loh, ini kemana Alkitabnya kok hilang? Pengajaran. Nah, dari ini kok kenapa hilang ya Alkitabnya? Wah, ini hapus-hapus nih. Pengajaran, persekutuan, ya, pengajaran, persekutuan, pemecahan roti. Nah, kalau yang lain kan dari pengajaran ke persekutuan kan cuma 1 slide. Dari persekutuan ke pemecahan roti 1 slide. Tapi begitu dari pemecahan roti ke berdoa ya, itu jadi ada slide yang sama 2 kali. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa. Jadi kadang-kadada ada slide itu kok kayaknya muncul 2 kali, kenapa ya? Nah, itu yang disebut satu lagi ya, namanya ini, saya juga nggak tahu kasih namanya apa ya, ini saya akal-akalan saya aja, saya kasih nama transisip. Transisip. Jadi transisi yang nyempil gitu ya, yang tersisipkan, yang apa, kelihatannya kayaknya kenapa ada slide itu ya, tapi sebetulnya ada maksudnya. Jadi transisip ini atau transisi yang disisipkan ini apa? Yaitu perpindahan slide otomatis. Nanti saya kasih lihat di menunya ya. Perpindahan slide otomatis maksudnya apa? Jadi contohnya kita ada 3 slide ya. Nah, ada nggak hanya 1 ya, kadang sisipan ini bisa ada 2 slide, 3 slide, tapi minimal ada 1 sisipan. Jadi sisipan ini itu begitu saya klik slide yang atas, dia otomatis jalan sendiri. Jadi yang sisipan ini langsung ke sisipan, langsung ke slide yang berikutnya. Jadi slide 1 saya klik di slide 1, dia loncat ke slide 2, lalu ke slide 3. Umumnya kan setiap slide itu pindahnya begitu kita klik baru pindah. Nah, untuk apa dibikin sisipan? Pertama karena meskipun 3 slide, tapi sebetulnya satu kesatuan informasi dan animasi sebetulnya. Jadi karena satu kesatuan, tetapi karena nggak bisa dibikin langsung satu kesatuan di 1 slide, perlu ada sisipan. Nah, lalu untuk menyiasati ya, siasat, ya kan, siasat atau trik lah ya, mungkin lebih bagus trik ya, untuk menyiasati hal-hal yang kalau nggak ada itu jadi nggak bisa. Nah, nanti kita lebih jelasnya ya. Seperti apa? Oke, apa yang dimaksud dengan sisipan itu ya? Cara bikinnya dari mana? Oke, di transisi itu kalau diperhatikan ya, dia ada beberapa menu yang lain, yaitu ada durasi. Jadi waktunya slide ini berlangsung mau berapa lama? Biasa ada default-nya dia, kayak fade 7 detik, kalau mode biasanya panjang-panjang. Contoh yang mana ya yang pakai mode? Nah, kayak mob itu cukup panjang, biasanya 2 detik. Lebih sebetulnya kalau mob itu. Cuman kadang saya suka kurangin karena kelamaan. Nah, jadi, ini yang penting nih. Ada 2 pilihan, ada on mouse click, ada after. Jadi kalau on mouse click, dia akan pindah setelah diklik. Kalau after itu, dia pakai waktu, timer. Setelah sejangka waktu, dia akan pindah. Jadi maksudnya sisipan itu apa? Dia itu pakai waktu, nggak pakai mouse click. Oke ya.
Ini saya ambil contoh, ini PowerPoint yang kemarin ya. Saya ingin mau buat dari tulisan seperti ini, akhirnya menunjukkan rumah rohani, lalu ada manusia yang menandakan gereja, lalu Allah masuk ke dalam manusia. Nah, lalu mereka, karena Allah masuk, mereka menjadi, ya berubah jadi kuning semua. Ya kan? Oke ya. Ini kan dari sini ke sini ya. Ini kan sebenarnya satu kesatuan. Nah, karena ini satu kesatuan, saya pengennya itu begitu saya klik ini langsung jalan semua sampai sini. Itulah gunanya saya sisipkan. Jadi di sini itu saya nggak pakai on mouse click. Jadi lihat ya, perhatikan di sebelah di sini, di slide 21 itu on mouse click. Di slide 22 after. Kalau after 00 artinya apa? Dia akan mengikuti waktu durasi slide-nya. Jadi kalau durasi ini 2 detik, setelah 2 detik ini dia langsung pindah ke slide berikutnya. Nah, ini on mouse click. Jadi saudara-saudari perhatikan kalau saya bikin animasi ya, bikin PowerPoint, boleh dilihat kadang-kadang ya, bahkan sebetulnya bukan kadang-kadang, hampir semua PowerPoint itu selalu ada yang kayak gininya, ada yang after. Itulah yang dia bakal pindah sendiri. Oke, ini ambil contoh kalau saya nggak pindah sendiri ya. Kalau saya nggak pindah sendiri, saya pakai on mouse click. Oh ya, gimana Juri? Kenapa? Ada pertanyaan? Gak apa-apa kok salah pencet. Oh, salah pencet. Saya dipotong nggak apa-apa ya kalau mau ada pertanyaan. Nah, kalau saya ganti semua on mouse click ya, ini on mouse click semua ya. Oke. Maka seperti apa? Tujuan keselamatan pembangunan tempat kediaman Allah, rumah rohani. Allah masuk, ya kan? Baru dia berubah. Jadi kuningnya itu berdasarkan saya ngeklik. Nah, tapi kalau saya pengen menjadi satu kesatuan, yang di tengah ini saya pakai after. Jadi begitu saya tujuan keselamatan pembangunan tempat kediaman Allah, begitu saya klik satu kali dia langsung Allah langsung termasuk ini ya, kemarin ada proses pertumbuhan hayat. Oh, ini latarnya nggak ngikutin itu ya, nggak ngikutin aslinya. Ini juga sama. Ini saya sisipkan. Yang ini on mouse click, lalu after, lalu on mouse click lagi. Jadi ini disisipkan. Jadi dari sini langsung jalan berbarengan ke bawah-bawahnya. Oke. Sekarang yang ini saudara-saudara bisa lebih lihat lagi lebih banyak di contoh-contoh. Jadi kalau lihat PowerPoint saya ada yang tiba-tiba kok saya pencet dia langsung loncat ke slide berikutnya. Nah, itu karena kasusnya seperti itu. Satu kesatuan. Contohnya lagi saya rasa ini perlu juga ya. Saya kemarin ada bikin PowerPoint untuk. Nah, oke ya. Jadi dari sini slide 10, 11, 12. Yang 11 ini sisipan. Oke ya. Nah, jadi yang 12 ini sisipan dia. 11, 12, 13. Ini kenapa seperti ini ya? Dari Tuhan Yesus kaum beriman melalui ya. Saya jalanin dulu ya. Jadi saya ingin memberikan, kan ini kan kaum beriman. Lalu setelah saya klik, dia otomatis melalui nah lalu demikian. Sebetulnya ini saya pengennya bukan kayak gini nih. Ini harusnya melaluinya bisa otomatis. Ya. Jadi batu hidup adalah Tuhan Yesus, kaum beriman melalui. Nah, jadi dia otomatis pindah.
Nah, jadi yang after ini untuk demikian. Jadi kalau masih satu kesatuan, kita bisa pakai after. Ada pertanyaan sampai sini? Agak susah memang, tapi setidaknya bisa diawali dengan setiap PowerPoint yang di-share bisa dibuka-buka mana yang pakai after, mana yang pakai onmost. Sambil lihat kenapa yang ini after, kenapa ini onmost. Ada pertanyaan dulu? Belum kok. Ya. Yang kedua, untuk apa transisi sisipan itu ya? Ya untuk siasat. Nah, siasat. Oke, siasat itu trik. Contohnya seperti apa? Sebetulnya seperti yang tadi saya udah bikin sih. Kayak gini ya. Ini kan lingkaran, 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 lingkaran. Nah, begitu dari sini, oke, dari lingkaran nah, contohnya gini ya, misalnya ini kotak ya. Lalu, setelah itu kan kotak ini sama kotak ini kan beda. Sorry. Nah, seperti ini ya, ini kan lingkaran. Kan lingkaran yang ini yang nomor 8 sama 9 kan sama kan? 8 sama 9 kan sama. Tapi kenapa kok dari 8 nggak langsung ke 10 aja? Kenapa harus ada slide 9? Kayaknya nggak ada fungsinya kan, orang sama kan? Tetapi kalau nggak ada yang 9 ini, nggak bisa dari 8 ke 10. Dari 7 ke 8. Kenapa? Karena dari 7 ke 8, kita lihat ya, dari 7 ke 8, ini oval 6 namanya ya. Ini juga sama kan, oval 6. Masih hal yang sama. Tapi begitu dari yang sini ke bawahnya, ini beda. Ini namanya ubah. Jadi kalau misalnya saya dari sini ke sini, dari 7 ke 9, kalau saya buang 8-nya, dia nggak akan jalan apanya, morphnya. Jadi meskipun sama-sama lingkaran, dia nggak jalan. Kenapa? Karena namanya beda. Itulah mengapa kadang-kadang perlu ada namanya transisi sisipan. Oke, nah jadi nggak bisa dia. Kenapa? Karena namanya beda. Jadi kadang-kadang kita perlu sisipkan demi supaya bisa berjalan animasi yang di berikutnya. Nah, contoh lagi seperti ini. Kenapa dari sini animasinya kok ada 2 lambang pemecahan rotinya? Oke. Karena dari yang di animasi yang 30 itu kan rotinya kan 1 ya. 1 roti. Lalu di sini ada tambahan animasi, rotinya itu jadi terbagi 2. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya jalankan animasinya. Ini kan 1 roti, ceritanya kan pemecahan roti. Lalu begitu di slide berikutnya, dia rotinya terbagi 2, terbelah. Ya kan, namanya kan rotinya dipecahkan. Dari sini ke sini, gimana supaya bisa jalan? Nah, objek ini itu nggak di grup. Perhatikan ya, ini nggak di grup. Yang lain itu di grup. Saudara-saudari tahu nggak apa maksudnya di grup? Atau ada yang nggak tahu? Di blok semua. Ya, grup itu gini. Ini kan seperti ini ya. Ini kan terdiri berbagai objek. Ini kan terdiri dari 2 lingkaran, sama ada gambar orang berdoa. Jadi sebenarnya ini ada 3 objek. Nah, ini kalau perhatikan ya, ini grup 88. Itu ada 3 objek, ada gambar ini, orang berdoa, ada 2 oval. Itu namanya di grup, digabungkan. Nah, kalau yang ini saya nggak gabungkan. Kenapa nggak digabungkan? Karena kalau digabungkan, karena
Karena kalau digabungkan, kan di sini mau dipisahkan. Kalau ini saya gabung, dia nggak akan jalan animasinya. Nih, oke, saya contoh ya. Ini saya grup. Maka apa? Ke slide berikutnya dia nggak akan ada efek rotinya terpecah, tapi jadinya cuma fade aja. Oke, contoh ini. Maka dia ya seperti itu. Kenapa? Karena kan dipisah, jadi objeknya terpisah-pisah. Di sini di grup, jadi ini nggak boleh di grup. Tetapi masalahnya begitu dari sini ke sini ya, dari slide 31 ke 33, 31 ke 33, ini objeknya yang di 33 ini kan satu kesatuan, saya grup. Ini objeknya di grup, sementara di sini nggak grup. Meskipun gambarnya sama, tapi PowerPoint nerjemahinnya ini objek yang berbeda, karena ini objek yang terpisah-pisah, sementara ini objek yang di grup. Jadi cara ngakalinya gimana? Cara ngakalinya saya selipkan satu slide. Yaitu apa? Slide ini adalah sebetulnya sama dengan 31, bedanya yang ini saya jadikan grup. Sehingga apa? Dari grup yang ini, grup yang di slide 32, baru bisa berjalan animasi mobnya di 33. Oke, saya jalankan sekarang yang ini. Baru bisa dari yang atas, rotinya terbagi, baru, nah, bisa demikian. Nah ini namanya trik, jadi untuk menyiasati hal-hal yang contoh kasusnya seperti ini. Dan sebetulnya masih banyak kasus-kasus lain, demi supaya animasi di berikutnya bisa berjalan, itu diakali pakai transisi. Pokoknya lihat aja kalau saudara-saudari melihat PowerPoint yang saya buat, lalu waktu saya buat ngelihat, kok ini ada PowerPoint slide-nya sama semua ya? Coba aja lihat, kemungkinan itu karena trik-trik atau transisi yang saya sisipkan. Lihat aja on mouse click atau after. Nah, jadi on mouse click atau after itu perlu dipertimbangkan kapan dipakai, kapan nggak perlu. Nah, jadi kalau yang sisipan-sisipan itu kita bisa pakai after. Agak rumit, tapi semoga bisa ngikutin. Dan yang paling penting harus dicoba. Silakan, ada pertanyaan? Bedain itu, bedain di grup sama yang nggak di grup gimana kok? Beda di grup sama nggak di grup. Jadi kalau kita ada objek yang banyak ya, kalau kita ada objek yang banyak, itu kita bisa grup-grup daripada kalau enggak nanti ribet ininya ya. Bedainnya sebetulnya grup itu kita bikin objek itu jadi satu grup. Misalnya ini saya langsung ambil contoh aja lah ya. Ini kan gambar ini gimana saya buatnya? Misalnya saya buat lingkaran ya. Nah, saya buat lingkaran sebesar ini, lalu saya duplikat, saya buat lingkaran besar lagi. Nah, ini kan ketutupan ya, dia yang di depan. Nah, kita bisa kirim ke belakang, send to back. Nah, lalu lingkaran ini kita ganti warna putih misalnya. Ini kan ada dua objek. Ada kita dua objek itu mau kita, sebetulnya kita maunya dianggap satu objek aja. Biar nggak susah kan. Nah, terus kita di tengah lingkaran itu mau gambar apa? Misalnya gambar Alkitab ya. Ya, inilah. Ya, sembarang-sembarang aja lah. Misalnya kita mau gambar, taruh gambar raja lah di dalam lingkaran. Tapi kan ini kita mau bikinnya ini cuma satu kesatuan aja, sebetulnya ini satu supaya gampang ya kita gabungin aja semua gambar ini. Digabungin itulah yang disebut dengan di group. Klik kanan grup.
Jadi satu kesatuan. Supaya apa? Misalnya kita mau kasih animasi, nggak usah satu-satu dikasih. Misalnya saya kasih animasi fly in gitu ya. Animasi fly in. Ini kan jadi tiga benda dia kasih animasi semua. Ya kan? Padahal kan ngapain capek-capek harus 3 animasi, nanti juga tambah pusing, kita bikin aja grup. Baru kita kasih animasi. Maka seperti satu objek gitu. Itu maksudnya grup. Jadi, dan grup ini bisa dibalikin lagi jadi ungroup. Ungroup. Oke, ada lagi? Kalau grup yang begini kok, itu rata-rata kita pakai transisi apa animasi? Kalau grup apa? Ini kan digroupingin semua. Ini dia cenderungnya kemana? Kita pakainya transisi apa animasi? Di grup itu bukan masalah transisi atau animasi ya, tetapi kalau kita nggak ada kepentingan untuk objek itu jalan sendiri-sendiri. Daripada pusing, karena kalau misalnya gini, ini kalau saya nggak grup ya, misalnya seperti ini, saya nggak grup, terus saya mau pindahin semuanya, saya mau pindahin ke tengah. Kan jadinya harus satu-satu gini kan, aduh capek kan. Ya kan? Atau ujung-ujungnya kan tetap kita harus pilih dulu semuanya, terus kita pindahin ke tengah. Padahal kan ini kan, jadi nggak, kalau di grup kan nggak susah, kita tinggal grup, udah jadi kita pindahin cuman klik satu kali, kita bisa pindahin di mana aja. Lalu kita mau perkecil juga, iya lebih gampang. Kalau nggak harus satu-satu, itu gunanya di grup. Jadi satu kesatuan. Ini bukan masalah transisi atau animasi, tergantung kebutuhan kita. Tapi misalnya nih ya, saya pengen bikin kayak gini, misalnya ini tadinya lingkaran kosong gitu ya, terus saya tiba-tiba nanti ada raja yang masuk ke sini, ya kan? Ya dia nggak bisa di grup, karena kita pengennya, misal kayak gini, ini ada lingkaran kosong, nah rajanya masuk ke lingkaran, ya berarti jangan di grup. Tapi kalau kita pengennya masuk barengan dengan lingkaran-lingkarannya, ya di grup. Itu aja sebetulnya. Oke, ada lagi? Itu kan kok yang pas pemecahan rotinya kan sebelumnya rotinya 1 gitu kan. Setelah dia jadi pecah gitu, itu Saya ambil contoh kayak yang kemarin kan, yang contohnya SPPN kemarin. Kesimpulan SPPN. Kan sebetulnya nggak susah, kalau saudara-saudara lihat itu ya, saya tuh nggak susah itu bikinnya, semua juga bisa. Kecuali yang animasinya agak rumit-rumit kali ya. Tapi kalau yang lainnya sebetulnya nggak susah, tapi desainnya enak dilihat. Oke ya. Nah, ambil contoh kayak gini ya. Ini kan nggak banyak aneh-aneh. Ini cuman background hitam, tapi ada abu-abunya. Ini abu-abunya ngambil dari mana? Abu-abunya saya ngambil warna dari kata SPPN ini. Hitam abu-abu. Ya kan? Lalu gambar burung. Kenapa gambar burung? Karena ya bird eye view kan? Bird eye view. Makanya saya kasih cari gambar burung elang. Dan gambar burung elangnya bagus lagi nih saya dapatnya. Ini pun asalnya sebetulnya gambarnya begini nih. Aslinya. Miring begini. Saya miringin supaya jadi lurus arah matanya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini ambil contoh saya cerita tentang desain ya. Jadi materi yang transisi sudah selesai, ini tambahan aja. Kayak begini kan bisa berbagai cara ya. Bisa, kenapa contohnya saya taruh bird eye view-nya di bawah, SPP-nya di atas. Kenapa nggak seperti ini? Nggak saya taruh ini di atas ya, bird eye view, terus di bawah SPPN. Nah, ini ada satu trik ya. Kalau kita objek, kita taruh gambar, objek yang ada matanya, mata itu kita bisa gunakan untuk mengarahkan orang supaya lihat kemana. Karena itu kita udah otomatis itu ya, kita itu kalau, coba aja kalau saudara-saudara lagi di jalan ya, tiba-tiba berkerumun orang, pada ngeliatin ke kiri semua.
itu otomatis pasti kita lihat ke kiri. Pengen tahu ada apa di sana. Itu udah otomatis, itu udah bawaannya kita kayak gitu. Makanya kalau ada objek yang kita taruh atau gambar yang kita taruh ada matanya, kita harus arahkan mata dia itu ke bagian yang kita mau supaya orang lihat ke sana. Jadi, saya kan bukan mau bikin orang lihat SPPN-nya. Saya mau bikin orang lihat bird eye view-nya. Makanya saya taruh bird eye view-nya di bawah. Lalu garis ini untuk apa? Garis ini kan dari warna terang ke kanan ke gelap. Ini lebih mengarahkan lagi supaya orang lihat dari kita langsung ke kanan kalau ke tulisan bird eye view. Jadi saudara-saudara yang meletakkan apapun, ya itu tadi, kita harus selalu berpikirnya amplify the point, avoid distraction. Jadi gimana supaya poin itu makin kelihatan, makin kuat. Nah, salah satunya dengan mengarahkan ke pandangan mata. Makanya begitu ke slide berikutnya kan, orang akan langsung lebih lihat apa? Situasi dunia dan pemulihan Tuhan. Karena kata-kata yang di atas ini bukan kata-kata yang pentingnya menurut saya ya. Perkataan yang tepat waktu mengenai yang utamanya kan ini. Orang akan lihat ini dulu, situasi dunia dan pemulihan Tuhan. Nah, jadi yang seperti ini kita perlu seperti apa memikirkannya ditaruh di mana atau apa itu memang harus dengan banyak pertimbangan. Nah, contohnya lagi ya, ini memang agak rumit, ini ada animasi. Nah, dari sini ke sini ya, ini memang animasinya cukup banyak juga. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat animasinya. Animasinya memang cukup banyak. Tetapi banyak hal terbantu juga pakai transisi morph. Oke, saya jalankan ya. Ini pun kemarin kan yang dipakai yang ini. Yang di slide 6. Tapi saya sebetulnya bikin 2. 5 dengan 6. Setelah saya pikir-pikir lagi ya, dan setelah saya dikoreksi lagi, dikoreksi, seharusnya saya pakai yang 5, jangan pakai yang 6. Kenapa? Karena kan di sini saya taruh 6 berita 4 bagian. Kalau ke sini langsung kelihatan ada 4 bagian. Kalau saya pakai yang ini, kesannya itu situasi dunia dan pergerakan Allah itu punya semuanya. Punya bagian 1, 2, sampai 6. Padahal ini cuma punyanya bab 1, cuma punyanya berita 1. Tapi karena saya bikin panjang begini, menimbulkan kesannya ini berita 1 sampai 6. Nah, tapi kenapa saya bikin gini? Tadinya saya pikir bikin begini supaya nggak terlalu padat. Kata kalimat situasi dunia pergerakan ini supaya nggak terlalu padat. Saya ubah ke sini. Untung saya nggak hapus ini. Saya tapi tetap yang ini. Ini begitu animasinya dijalankan ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya, 6 berita 4 bagian. Kenapa saya kasih slide ini 6 berita 4 bagian? Karena saya mau hilangkan di sini kata beritanya. Ya, lihat ya, di sini 1, 2, 3, 5, 6-nya nggak pakai kata berita. Cuma 1, 2, 3, sampai 5, dan 6. Itulah, kalau saya sudah ke bawah ya, kecenderungan itu apa yang bisa dihilangkan. Jadi kita harus mengubah alamiah kita itu ya, ngilangin sesuatu, bukan nambahin sesuatu. Nah, itu saudara-saudara ya. Kalau kita waktu awal-awal bikin PowerPoint, selalu bawaannya tuh pengen nambahin apa ya. Tapi lama-lama kita harus bikin sampai diri kita tuh terbiasa tuh, apa yang mau saya buang ya. Jadi, karena berita ya, kata berita kan, sebetulnya kalau mau lebih jelas, saya bisa aja tulisin berita 1, berita 2, berita 3, sampai 5, dan berita 6. Tetapi sebetulnya, cuma kalimat berita itu nggak begitu penting. Dan itu cukup memakan space. Sebetulnya kan pembawa sesinya bisa tinggal nyebutin aja. Di dalam berita 1, orang juga langsung nangkep kok maksudnya pasti 1, 2, 3, 5, 6 itu berita dengan 4 bagian. Nah, visi rohani karena memang punya semuanya. Melihat visi rohani, melaksanakan, dan tujuan. Oke, nah seperti contohnya seperti ini kan saudara-saudari pasti udah bisa bikin semua. Cuma taruh gambar aja, ya kan? Gambar yang bagus, kasih tulisan, sudah pasti bagus. Jadi desain itu memang penting. Seperti ini, kasih gambar yang bagus, ya udah. Tapi kalau gambarnya jelek ya jadi jelek.
Tapi ini kan semua orang bisa lakukan. Nah ini contoh lagi yang saya bilang sisipan. Ini dari 18 ke 19 ini sisipan. Karena ya saya juga bingung ya gimana menggambarkan penderitaan Israel. Mungkin saudara-saudara ada ide ya. Jadi saya bikin begini aja ya sudah. Tadinya warnanya warna asli lalu berubah jadi agak kemerahan. Ya ngarang-ngarang sedikit memberikan kesan penderitaan. Jadi ya ini asalkan kita warnanya bagus, ini saudara kan bisa bikin sendiri nih, yang gini-gini. Ini kan karena gambarnya aja bagus. Selanjutnya kan seperti yang saya udah ajarin, tinggal dikasih fade ke bawah. Kata-kata kasih fade, udah bagus. Ini saya cuma satu gambar ini cuma saya tambahin aja ini apa ada sinarnya nih, biar lebih megah aja. Ini ada sinar. Oke.